Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat abetanik yang berbahagia, pada kesempatan siang hari ini kita akan memperbaiki lampu LED, yaitu dengan kendala tidak bisa menyala. Kalau kita perhatikan ya, ini lampunya cukup besar ya, betul sahabat, tidak menyala sama sekali. Seperti biasanya kita membukanya dan kita periksa di dalamnya apakah nanti kerusakannya. Nah ini sahabat, seperti ini kalau dilihat posisi drivernya ini termasuk lampu emergency sahabat ya, emergency ya, betul. Ini ada saluran baterai dan kita tidak tahu sahabat mana yang rusak ya. Oke, seperti biasa terlebih dahulu kita teliti. Kalau dilihat LED-nya ini masuk tuh sahabatnya, ini enggak ada yang hitam, enggak ada yang putus ya. Ini masuk tuh. Kita langsung menuju ke saluran AC-nya. Oke, kita ukur sahabat, barangkali mungkin ini bisa jadi dari kabel AC yang putus. Coba kita tes sahabat. Nah betul sahabat, dites tadi tidak tersambung ya, putus. Dan kita lihat mana yang tidak tersambung, kita teliti sahabat. Betul sekali, dalam hal ini kerusakan letaknya pada saluran AC input ke SMD dioda. Coba kita sahabat tes lampunya satu-satu, apakah masih normal semua. Ingat sahabat, harus teliti, tidak boleh keburu nafsu ya, harus pelan-pelan, sabar, telaten. Nah ini kita meskipun ya agak lama ya, ini tidak apa-apa sahabat, karena kita menginginkan keberhasilan dan keawetan ini. Oke, sepertinya lampu LED-nya ini masih hidup semua sahabat, belum menemukan LED yang mati. Nah ini hampir satu putaran penuh ya, ini enggak ada yang istilahnya tewas ya, ya bagus semua ya, masih nyala semua. Betul sekali sahabat, ini di lampu ini ada dua macam LED ya, LED untuk AC dan LED untuk DC. Betul, yang di tengah ini LED DC. Coba kita tes, kalau hidupnya bersama itu betul DC ya. Kita tes lagi, mungkin terbalik. Ini sepertinya berkedip. Oh betul, nah ini masih hidup semua, berarti ini betul emergency sahabat ya. Lampu otomatis ketika mati lampu ini hidup sendiri. Oke sahabat, kita memeriksa screennya terlebih dahulu, yaitu yang berupa
resistor. Lampu LED ini memakai resistor sekitar nilainya 100 ohm sahabatnya. Kita dekatkan lagi, kita mencari kepastian apakah memang betul saluran ke AC ini putus. Kita telusuri mana yang putus sampai menuju ke SMD dioda. Ini screennya bagus sahabat, masih bagus, masih tersambung, tinggal ke kaki-kaki diodanya kita hubungkan ke screen tadi, ke resistor. Dari kabel utama menuju kaki dioda kita periksa. Ini sahabat, dari kaki, nah ini putus sahabat, nggak tersambung. Kalau kaki sebelah tersambung ya. Ini yang sebelah kanan yang tersambung dengan spring atau resistor, ini tidak ada hubungan. Nah ini sudah nampak sahabat, di sini letaknya bahwa arus AC tidak bisa masuk ke dalam dioda SMD. Oke sahabat, harus fokus pada di sini ya sahabat. Ya ini saluran kaki sebelah kanan dengan screen ini putus sahabat, tidak ada sambungannya, tidak tersambung. Nah sudah jelas sahabat, sudah terlihat betul bahwa ini putus arus AC yang menuju ke SMD dioda. Nah ini kita cari sahabat, kita telusuri mana yang bermasalah. Yang jelas SMD diodanya tidak konslet. Kita harus teliti sahabat ya, jangan menyerah. Ini sudah terlihat jelas tadi di antara titik in masuk dengan screen ini putus sahabat ya, tidak ada hubungan. Nah ini dari sini ke sini ini kosong ya, enggak. Sini ke sini ada, sebelah kiri ada hubungan. Nah screen menuju ke input AC ini kosong, ke kaki SMD dioda kosong. Nah ini letaknya sahabat. Kita harus jeli apakah memang jalurnya putus. Tadi kalau diukur screennya itu bagus, tidak putus, masih menyambung ya. Cuman di kaki ini, di kaki dioda ini putus yang menuju ke screen. Terus sahabat, ini sudah terlihat jelas bahwa disinilah letak kerusakannya. Kita harus mencarinya. Oh betul sahabat, betul. Ini rupanya tidak nempel sahabat ya. Kita congkel tadi tidak nempel ya. Nah ini pantesan sahabat ini tidak tersambung, betul. Nah ini, oh ya, cuman sepele sahabat ya, sepele, tapi membutuhkan kerja keras sahabatnya. Oke sahabat, jika sahabat menemui hal seperti ini ya juga harus teliti sahabatnya, jangan tertipu kita ya. Kita jangan terlalu memvonis yang lebih jauh. Kita teliti dulu hal-hal yang sepele. Baik, langsung kita solder kembali.
mungkin ini istilahnya itu kurang solderan sahabatnya, sehingga lepas atau tidak tersambung kaki-kakinya. Oke sahabat, sekarang kita akan sambungkan lagi kalau memang bisa disambung ya. Coba sahabat kita berusaha untuk menyambungnya, apakah bisa? Karena sepertinya kalau lepas R yang ini sulit sahabatnya, karena kakinya ini tidak ada, hanya berupa batang langsung ya, tidak ada kakinya. Jadi di dalam penyolderan ini sulit sahabat. Tapi dicoba dulu sahabat, apakah berhasil apa tidak. Kita nanti tinggal mengetesnya. Kita kuatkan sambungannya, apakah bisa kuat. Dan untuk urusan kabel AC ini sahabatnya, ini harus kuat sahabatnya, jangan sampai lepas-lepas ini, karena ini berbahaya, karena tentang arus bolak-balik sahabatnya, arus listrik dengan tegangan yang cukup tinggi. Oke sahabat, kita kerek kalau mau lengket ya, apa betul. Kita solder lagi sahabat, apakah mau bisa menempel dengan kuat. Kalau memang sahabat ini nanti tidak bisa kuat, kita akan lepas sahabatnya, berarti ini tidak kuat sahabatnya. Kita memakai kabel serabut aja sahabat, langsung memakai kabel serabut, karena seperti ini cukup sulit sahabatnya, karena ini bentuknya ini tumpul ya, tidak ada kakinya, tidak mempunyai kaki, artinya ya sulit untuk disolder sahabat. Tumpul, masalahnya tumpul, dan apa-apa kalau tumpul itu sulit untuk dipasangkan ya ini. Baik sahabat, kita memakai kabel serabut ya sebagai sekring pengganti resistor. Cukup satu hele saja sahabat, jangan terlalu besar, usahakan yang agak lembut sahabat ya, karena ini untuk pengaman ya. Jika terjadi konslet, maka kabel serabut ini akan memutuskan diri, sehingga tidak terjadi suatu kebakaran ya. Oke sahabat, sudah tersambung, tinggal kita untuk mengetesnya. Baik sahabat AP Teknik, jangan lupa untuk membantu channel saya dengan subscribe, like, dan komen. Oke sahabat, terima kasih atas dukungannya. Semoga sahabat terus tidak jemu-jemu untuk menonton video dari saya, karena ini merupakan suatu tutorial untuk perbaikan lampu LED ya. Apapun itu kerusakannya sahabat, selagi lampu LED-nya itu masih bisa diperbaiki ya kita perbaiki. Baik sahabat, untuk kali ini kerusakan sudah jelas sahabatnya, ini pada sekring yang putus. Nah sekarang kita sambung, sudah disambung, tinggal kita sahabat untuk mengetes apakah ada konsleting apa tidak sahabatnya. Kita tes terlebih dahulu, karena ini juga merupakan suatu kunci sahabatnya agar kita selamatnya dari tegangan tinggi, karena kalau terbakar ini berbahaya.
Baik, kita tes dengan tester apakah ada hubungan arus pendek apa tidak. Oke sahabat, rupanya aman, dibolak-balik juga aman. Ini sudah selesai sahabatnya. Apakah gimana sahabat, apakah berhasil atau gagal sahabat dengan hanya mengganti sekring yang putus dengan sehelai kabel? Oke sahabat, berhasil. Nah ini betul sahabat, ini hanya sekring saja yang putus ya. Oke sahabat, terima kasih telah menonton video dari saya, semoga membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.